Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di saluran cerita malam Kutukan Nusantara. Seperti biasa, kami akan terus membagikan cerita-cerita spiritual nyata dari para penonton setia, baik dari kalangan paman, bibi, teman, maupun adik hari yang mengirimkan kisah mereka kepada kami dari berbagai penjuru Nusantara. Dalam konten episode terbaru ini, kita akan menelusuri rangkaian peristiwa yang sangat panjang yang dialami oleh seorang adik bernama Nabi. Isi episode kali ini sangat menarik, mengerikan, dan penuh dengan hal-hal mistis yang berkaitan dengan ilmu hitam, guna-guna, serta kematian misterius yang terjadi tepat pada jam yang sama, seolah-olah menjadi sebuah pertanda buruk. Sebelum kita masuk ke detail ceritanya, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan yang terpenting adalah menekan tombol berlangganan saluran ini, serta klik ikon lonceng di sampingnya. Tinggalkan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah untuk meningkatkan interaksi dengan saluran kami, agar ketika kami merilis episode baru, Anda akan diprioritaskan untuk menerima pemberitahuan dari algoritma YouTube. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita bersama-sama masuk ke isi episode hari ini. Jam kematian 1015 pagi. Mari kita mengulas sedikit tentang Nabi. Ia lahir pada tahun 2002 di Tuyen Quang. Dalam adaptasi ini, kita pindahkan ke wilayah perbukitan terpencil di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa pertama bermula dari ibunya yang bernama Ibu Khadijah, lahir pada tahun 993. Pada masa ketika Ibu Khadijah melahirkan anak pertamanya, yang merupakan kakak laki-laki Nabi, saat bayi itu baru berusia sekitar 1 atau 2 bulan, terjadi sebuah peristiwa spiritual yang hampir saja memisahkan ibu dan anak tersebut antara dunia hidup dan dunia mati. Pada waktu itu, keluarga Nabi masih tinggal di sebuah rumah tua di atas tanah perbukitan yang dikelilingi oleh hutan lebat. Tempat itu sangat sunyi dan terpencil, penuh dengan pepohonan rimbun dan tidak memiliki tetangga sama sekali. Orang-orang tua zaman dulu sering mengatakan bahwa tanah perbukitan tersebut dipenuhi oleh banyak makhluk halus atau roh gentayangan. Dari rumah Nabi, jika ingin keluar ke jalan besar yang ada pemukiman penduduk, mereka harus menempuh jarak hampir 1 kilometer melewati jalanan bukit. Jalan tersebut kebetulan berada tepat di belakang sebuah pusat kesehatan masyarakat, Puskesmas, desa, atau yang biasa disebut warga sebagai klinik desa. Untuk turun ke jalan utama, mau tidak mau mereka harus berjalan melintasi area puskesmas tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, puskesmas atau klinik kesehatan di desa terpencil seringkali menjadi tempat orang meninggal, ditambah lagi dengan lingkungan sekitar yang sepi, membuat roh-roh halus yang bergentayangan di sana jumlahnya tidak sedikit. Ibu Khadijah melahirkan kakak laki-laki Nabi yang bernama Long diadaptasi menjadi Bambang, tepat di puskesmas tersebut. Sejak saat itulah pengalaman mistis dimulai. Ibu Khadijah menceritakan kembali bahwa ketika ia hamil sekitar 7 atau 8 bulan dan sudah mendekati waktu melahirkan, tiba-tiba ia bermimpi melihat seorang wanita berambut pendek sebatas leher berdiri di luar gerbang rumah, menatap tajam ke arah dalam. Di dalam mimpi itu, terkadang Ibu Khadijah sedang menyapu rumah, terkadang sedang mencuci piring, atau sedang memasak, tetapi wanita berambut pendek itu selalu berdiri tepat di luar gerbang dengan pandangan mata yang terus mengikuti Ibu Khadijah, terutama menatap ke arah perut kandungannya. Singkatnya, apapun aktivitas yang dilakukan Ibu Khadijah di dunia nyata, dalam mimpi itu semuanya tergambar sama persis. Hal yang aneh adalah Ibu Khadijah bisa melihat wanita berambut pendek itu dengan sangat jelas, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak keluar untuk menegurnya, melainkan mengabaikannya dan terus melanjutkan pekerjaan rumahnya. Mimpi tersebut terus berulang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan hampir setiap malam. Ia melihat pemandangan yang sama hingga tiba hari ia melahirkan Bambang. Setelah melahirkan, saat ia tidur di siang hari, ia sering sekali bermimpi dengan suasana yang sama persis seperti saat masih hamil. Wanita itu berdiri di luar gerbang, selalu di posisi yang sama persis, tidak berbicara sepatah kata pun, hanya menatap ke dalam rumah. Menurut deskripsi dari ibu Nabi, wanita itu masih sangat muda, berusia sekitar awal 20-an, berpakaian sangat sederhana dengan rambut hitam dan tatapan mata yang kosong menembus jarak jauh. Namun di balik tatapan kosong itu, ada rasa dingin, kebencian, dan kerinduan mendalam yang tidak terucapkan. Setelah melahirkan, beberapa kali Ibu Khadijah mencoba bertanya kepada wanita itu dari dalam rumah, bersikap seperti biasa, namun wanita tersebut tidak pernah merespons. Segala sesuatunya terus berlanjut seperti itu sampai ketika Bambang berusia sekitar 1 bulan lebih. Ibu Khadijah kembali memimpikan pemandangan yang sudah tidak asing lagi itu. Namun kali ini, saat ia sedang menimang bayinya untuk tidur, ia melihat keluar pintu dan mendapati wanita itu masih di sana. Karena sudah merasa sangat kesal dengan gangguan yang berulang kali terjadi,
Di dalam mimpinya Ibu Khadijah berjalan keluar ke gerbang dan bertanya dengan nada tinggi. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa berbulan-bulan ini kamu selalu berdiri tegak di depan gerbang rumahku seperti ini? Ibu Khadijah bertanya berulang kali. Tetapi wanita itu tetap diam dan terus menatap tajam ke dalam rumah. Ibu Khadijah kemudian melanjutkan dengan kalimat yang awalnya ia kira tidak berbahaya dan berniat sopan, namun ucapan itu hampir saja merenggut nyawa anaknya. Jika ada perlu sesuatu, masuklah ke dalam rumahku, duduk dan minumlah sekangkir air lalu bicarakan, mengapa terus-menerus berdiri di luar sini. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, wanita itu tiba-tiba menyeringai, memberikan senyuman aneh, lalu berbalik dan berjalan lurus menuju ujung jalan sebelum akhirnya menyatu dengan udara dan menghilang. Ibu Khadijah melihat bayangan wanita itu semakin lama semakin kabur hingga lenyap sepenuhnya. Tepat pada saat itu, ia tersentak bangun di dunia nyata. Ia hanya berpikir sederhana bahwa itu adalah mimpi buruk biasa, jadi ia mengabaikannya. Namun, beberapa hari kemudian, cerita ini barulah benar-benar berubah menjadi mengerikan. Kali ini ia bermimpi lagi. Ia melihat dirinya sedang mencuci pakaian di halaman depan ketika tiba-tiba mendengar suara Bambang dari dalam rumah menangis dengan sangat histeris, oek. Oek, oek, menangis sejadi-jadinya. Mengikuti arah suara tersebut, ia berjalan masuk ke tempat bayinya berbaring. Di sanalah ia menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Wanita berambut pendek yang biasanya hanya berdiri di luar pintu, sekarang sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Tangannya sedang menggendong Bambang, mengayun-ayun dan menimangnya seolah-olah itu adalah anaknya sendiri, sambil menyanyikan lagu pengantar tidur yang lirih dan asing. Akan tetapi, Bambang menangis sangat kencang. Ia terus menangis seolah-olah bayi itu tahu ada bahaya besar yang mengancam dan sedang meminta pertolongan ibunya. Oleh karena itu, Ibu Khadijah langsung berlari menghampiri, merebut anak laki-lakinya kembali, dan berteriak keras. Siapa kamu? Siapa kamu berani sekali masuk ke rumahku dan menggendong anakku seperti ini? Apa kamu berniat menculik anakku? Aku minta kamu segera keluar dari rumahku sekarang juga. Seketika itu juga, sikap wanita tersebut berubah 180 derajat. Tadi saat menimang Bambang, ia tampak seperti seorang ibu yang penuh kasih. Namun sekarang wajahnya berubah drastis menjadi sangat menyeramkan layaknya seorang algojo. Dengan raut wajah yang sangat berbahaya, ia berdiri tegak, melangkah mendekati Ibu Khadijah, lalu mendekatkan mulutnya dan berbisik lirih tepat di telinga Ibu Khadijah. Aku menyukai bayi ini, aku akan membawanya pergi bersamaku. Aku akan menunggu saat kamu tidak ada di rumah. Lalu aku akan membawanya pergi bersamaku. Aku akan membawanya pergi bersamaku. Setelah itu, ia tertawa dengan tawa yang sangat melengking dan mengerikan. Kemudian langsung berbalik berjalan menuju gerbang. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Ibu Khadijah pada dasarnya adalah orang yang memiliki roh atau mental yang sangat kuat, orang yang teguh imannya. Hanya orang dengan mental sekuat itulah yang bisa bertindak berani di dalam mimpi buruk, ditambah lagi ia memiliki sifat yang tegas dan pemberani. Mendengar ada makhluk yang ingin mengganggu keselamatan anaknya, darahnya langsung mendidih karena marah. Ia meletakkan Bambang di atas tempat tidur, lalu segera berlari mengejar keluar. Sambil memaki, ia melepaskan salah satu sandal yang dipakainya dan melemparkannya sekuat tenaga tepat mengenai punggung wanita itu. Mulut Ibu Khadijah berteriak kencang, "Setan! Coba saja kamu berani mengambil anakku, lihat saja apa kamu bisa selamat dari tanganku." Ia memaki habis-habisan, tetapi hal yang aneh terjadi. Sandal itu jelas-jelas mengenai punggung wanita itu, namun ia tetap berjalan lurus ke depan tanpa menoleh, tanpa ekspresi, dan tidak menunjukkan reaksi sama sekali seolah tidak merasakan apa-apa. Setelah melangkah beberapa kaki, bayangan wanita berambut pendek yang berniat membawa pergi Bambang itu perlahan-lahan memudar lalu menghilang sepenuhnya. Seketika itu juga, Ibu Khadijah tersentak bangun dari tidurnya. Jika Anda berada di posisi Ibu Khadijah, Anda pasti akan merasa sangat cemas dan takut. Karena hingga titik ini, hal tersebut bukan lagi sekadar mimpi kosong biasa. Ia merasa sangat khawatir. Di dalam mimpi ia memang bisa memaki dengan berani, tetapi begitu terbangun, ia mulai berpikir bagaimana jika makhluk itu benar-benar ingin mengambil nyawa anaknya. Oleh karena itu, ia mulai bertanya kepada orang-orang kenalannya di kampung dan desa, apakah ada yang tahu tentang seorang dukun atau pemuka agama, orang pintar, yang ahli untuk meminta bantuan guna menangani dan menangkal gangguan gaib tersebut. Di saat sedang menunggu informasi untuk menemukan orang pintar yang tepat, pada suatu siang ia kembali bermimpi. Kali ini ia melihat dirinya sedang sibuk memasak di dapur bawah. Ketika ia berjalan naik ke ruang depan rumah,
Ia langsung tersentak panik karena tidak melihat Bambang dimanapun. Ia menjadi panik luar biasa layaknya seorang ibu yang kehilangan akal sehat, berlari ke seluruh penjuru rumah, membongkar dan memeriksa setiap sudut, namun anaknya tetap tidak ditemukan. Seketika itu juga, firasatnya mengatakan bahwa wanita misterius itu telah berhasil menculik Bambang. Dengan rasa takut yang luar biasa, ia langsung berlari keluar gerbang. Sambil berlari, ia berteriak memanggil-manggil nama anaknya. Bambang, Bambang, di mana kamu nak, Bambang? Bambang, ia berlari menuruni jalan perbukitan yang sepi itu sejauh beberapa jarak, dan benar saja, di depan sana ia melihat wanita berambut pendek itu sedang menggendong kakak laki-laki Nabi. Namun, wanita itu tidak berjalan seperti manusia normal, melainkan melayang cepat di atas permukaan tanah. Kecepatannya sangat luar biasa. Di dalam pelukan makhluk asing tersebut, kakak laki-laki Nabi menangis tersedu-sedu dan berteriak histeris. Suaranya menggema di seluruh area perbukitan yang sepi, terdengar sangat mengerikan dan memilukan. Melihat pemandangan itu, Ibu Khadijah menjadi gelap mata karena marah. Sambil berlari mengejar, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memaki makhluk tersebut. Berhenti kamu, siapa yang mengizinkanmu menggendong anakku? Dasar iblis. Kembalikan anakku. Ia terus memaki sambil memburu sekencang-kencangnya. Ketika jaraknya sudah sangat dekat dan hampir berhasil mengejar, Ibu Khadijah dengan cepat melompat maju, menjambak rambut wanita itu dari belakang, dan menariknya dengan paksa. Terjadilah pergulatan sengit antara manusia dan makhluk halus. Masing-masing saling menarik dari sisi yang berbeda, sementara Bambang yang terjebak di tengah-tengah terus menangis dengan sangat memilukan. Mereka saling berebut anak di atas jalan bukit yang sepi dan sunyi tersebut. Berkat perlindungan dari para leluhur dan Yang Maha Kuasa, Ibu Khadijah akhirnya berhasil merebut kembali anaknya. Ia mendekap erat bayinya dan berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah. Namun, wanita misterius itu tidak melepaskan mereka begitu saja. Ia mengejar tepat di belakang tumit Ibu Khadijah. Ibu Khadijah berlari sambil terengah-engah. Begitu berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah, ia segera membalikkan badan untuk melihat keluar. Di sana, ia melihat wajah wanita itu berubah menjadi putih pucat dan membiru seperti daun pisang yang layu. Raut wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa mengerikan. Matanya melotot tajam seolah-olah bola matanya hendak meledak dan keluar dari rongganya, sementara giginya bergemeletuk keras karena geram. Wanita itu kemudian menggeram dengan suara yang berat dan menyeramkan. Apa kamu percaya kalau aku bisa membuat kalian berdua, ibu dan anak, mati bersama-sama sekarang juga? Berikan bayi itu kepadaku. Rumah kalian miskin dan melarat, kamu tidak akan mampu menghidupinya dengan layak. Berikan dia kepadaku, aku akan membawanya bersamaku ke alam bawah sana. Aku akan memberinya pakaian yang mewah dan makanan yang berlimpah. Aku akan merawatnya dan mengangkatnya sebagai anak asuhku. Kembalikan bayi itu kepadaku sekarang juga. Ya Tuhan, mendengar ucapan itu, jika wanita lain mungkin akan merasa goyah atau ketakutan, tetapi di ambang batas hidup dan mati anak laki-lakinya, Ibu Khadijah tidak mau mengalah sedikit pun. Ia langsung memaki balik dengan keras. Kalau kamu berani, coba saja ambil anakku. Aku akan membuatmu tahu rasa. Coba saja langkahkan kakimu ke sini, dan ambil anakku kalau kau bisa. Setiap ibu pasti akan merespons dengan cara yang sama jika keselamatan anaknya diusik. Biarpun biasanya mereka adalah orang yang penakut, namun jika menyangkut keselamatan darah dagingnya, insting pelindung mereka akan langsung bangkit sepenuhnya. Di dalam mimpi buruk itu, Ibu Khadijah mengayunkan tangan dan kakinya, memukul secara membabi buta sambil berteriak histeris, hingga tiba-tiba ia tersentak bangun sepenuhnya karena suaminya. Ayah Nabi, yang berada di sampingnya menggoyang-goyangkan tubuhnya dan menepuk pipinya dengan lembut agar ia tersadar. Saat membuka mata, Ibu Khadijah menyadari bahwa ia telah benar-benar terbangun di dunia nyata, namun ia masih linglung dan belum memahami situasi sekitar. Ia langsung bertanya dengan panik, "Di mana anak kita? Di mana anak kita, Kang? Di mana dia? Di mana bayinya?" Ayah Nabi kemudian menjawab, "Anak kita masih tidur dengan nyenyak di atas tempat tidur itu. Kamu ini bermimpi apa sampai berteriak-teriak dan memaki-maki seperti itu? Ditambah lagi tangan dan kakimu bergerak-gerak seperti orang yang sedang berkelahi?" Setelah mengetahui bahwa anak laki-lakinya dalam keadaan aman, Ibu Khadijah menghela napas panjang sambil terengah-engah. Ia menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir kepada suaminya. Namun sayangnya, ayah Nabi adalah tipe orang yang sama sekali tidak percaya pada hal-hal mistis, makhluk halus, atau tahayul semacam itu. Ia hanya mendengarkan sambil lalu demi menenangkan istrinya, suaminya berkata, "Ah, itu pasti hanya mimpi buruk biasa,
mana mungkin ada hal seperti itu. Kamu terlalu banyak pikiran saja, jadi membuat dirimu lelah. Sudahlah, baringkan tubuhmu dan tidurlah kembali. Hal yang aneh adalah, ketika Ibu Khadijah menceritakan kembali kisah ini kepada Nabi di kemudian hari, ia menyadari bahwa entah mengapa ia selalu mengalami mimpi buruk tersebut pada waktu siang hari, terutama pada waktu tengah hari tepat saat matahari berada di puncak jam 12 siang. Atau pada waktu menjelang maghrib, saat pergantian antara terang dan gelap. Sebaliknya, pada waktu malam hari, ia justru sangat jarang memimpikan makhluk tersebut, meskipun terkadang masih ada. Namun hal itu sudah tidak penting lagi, yang terpenting sekarang adalah bagaimana memastikan keselamatan nyawa Bambang. Ibu Khadijah merasa sangat cemas. Ia terus bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, mendesak semua orang untuk membantunya mencarikan orang pintar atau dukun yang manjur. Selama masa penantian itu, tingkat kewaspadaannya berada di titik tertinggi. Ia menempel pada anak laki-lakinya seperti bayangan dengan tubuh, hampir bisa dikatakan menjaga Bambang selama 24 jam penuh tanpa berani beranjak pergi meskipun hanya setengah langkah. Dan untunglah, akhirnya ada seorang warga di kampung yang merekomendasikan seorang dukun pengobat alternatif, orang pintar, yang terkenal manjur. Dukun tersebut tinggal cukup jauh, sekitar 40 hingga 50 km dari rumah mereka. Oleh karena itu, Ibu Khadijah harus bolak-balik menempuh perjalanan untuk berkonsultasi dan diam-diam mengundang dukun tersebut datang ke rumahnya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan suaminya. Sebab, ayah Nabi sangat antipati terhadap hal-hal spiritual semacam itu. Jika tahu ada dukun yang diundang ke rumah, suaminya pasti akan marah besar. Ketika dukun tersebut tiba di rumah, di sana hanya ada Ibu Khadijah dan bayinya. Begitu melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, dukun itu langsung melihat sekeliling ruangan dan berkata dengan jujur, "Jalanan dari arah puskesmas menuju rumahmu ini dipenuhi oleh roh-roh gentayangan. Rumahmu berada di lokasi seperti ini, cepat atau lambat pasti akan mengalami masalah besar, dan aku tidak bisa menghindarinya." Mendengar hal itu, siapapun pasti tahu bahwa tanah tempat mereka tinggal adalah tanah yang sangat angker. Dukun tersebut kemudian duduk dengan tenang dan meminta Ibu Khadijah menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya secara detail. Setelah selesai mendengarkan, ia meminta disediakan berbagai perlengkapan untuk melaksanakan upacara ritual penangkal gaib. Ia menata bunga sesajen, menggelar nampan ritual, dan menaburkan garam serta beras di luar gerbang sambil merapalkan mantra doa dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan penuturan Ibu Khadijah, ada juga sebuah boneka jerami kecil yang digunakan oleh dukun tersebut untuk dibakar dalam upacara pembakaran sesaji itu. Ritual tersebut berlangsung cukup lama, mulai dari jam 10 pagi hingga sekitar jam 1 atau 2 siang barulah selesai sepenuhnya. Setelah seluruh prosesi ritual rampung, dukun itu kembali masuk ke dalam rumah, meminum seteguk air, lalu memberikan penjelasan secara rinci kepada Ibu Khadijah. Dukun itu menjelaskan bahwa roh halus yang muncul dalam mimpi Ibu Khadijah adalah arwah dari seorang gadis muda yang meninggal dalam usia muda. Gadis tersebut meninggal dunia tepat di dalam area puskesmas desa itu. Karena meninggal secara mendadak akibat kecelakaan atau peristiwa tragis, mati tidak wajar, arwahnya yang masih muda dan belum sempat menikah serta memiliki anak menjadi tidak tenang, tidak bisa berinkarnasi, mati penasaran, sehingga terus bergentayangan di sekitar lingkungan puskesmas tersebut. Sementara itu, rumah Ibu Khadijah yang terletak jauh di dalam perbukitan mengharuskan ia melewati area puskesmas setiap kali ingin keluar ke jalan besar. Akibatnya, hampir setiap hari Ibu Khadijah secara tidak sengaja bersinggungan energi dengan arwah gadis tersebut. Ketika arwah itu melihat Ibu Khadijah sedang mengandung, timbullah rasa tamak dan keinginan di dalam hatinya. Ia ingin mengambil bayi tersebut untuk dijadikan anak angkatnya di alam gaib agar tidak merasa kesepian lagi. Itulah sebabnya ia membuntuti Ibu Khadijah hingga ke rumah. Beruntung bagi keluarga mereka karena masih ada dupa dan doa yang dipanjatkan untuk menghormati leluhur, ditambah lagi adanya keberadaan pelindung rumah, penunggu gaib pelindung tempat tinggal, sehingga arwah gadis itu tidak mampu menembus masuk ke dalam rumah dan hanya berani berdiri mengintai di luar gerbang saja. Akan tetapi, tindakan Ibu Khadijah sendiri yang memiliki mental kuat dalam 2 mimpi buruk sebelumnya di mana ia langsung menyerang, memaki, menjambak rambut, dan memukul makhluk tersebut telah memicu kemarahan dan dendam yang sangat mendalam di hati arwah gadis itu. Ia menjadi semakin bertekad untuk mencari cara merebut bayi tersebut dengan segala cara. Dukun itu kemudian mengingatkan, "Apakah kamu ingat waktu kamu pernah mengundang wanita itu masuk ke dalam rumah untuk minum air dalam mimpimu? Kamu mengira itu hanya basa-basi ramah, tetapi tanpa sadar ucapanmu itu telah menjadi sebuah izin gaib. Kamulah yang mengizinkan dan mengundangnya masuk ke dalam rumahmu sendiri, sehingga ia bisa melangkahkan kakinya melewati gerbang.
Beruntunglah ada kekuatan gaib pelindung di dalam rumah yang membentenginya, sehingga ia belum sempat merebut bayimu. Jika tidak, anak laki-lakimu pasti sudah meninggal sejak lama. Dukun itu melanjutkan. Hari ini aku telah melaksanakan upacara dan membakar boneka pengganti nyawa untuknya agar arwah itu memiliki tempat bersandar dan ada sosok yang menemaninya di sana. Aku juga sudah menasihatinya dan memintanya untuk tidak lagi menampakkan diri atau datang ke tempat ini. Pada awalnya arwah itu sangat liar dan menolak mendengarkan kata-kataku. Ia masih merasa sangat mendendam karena telah dipukul dan dimaki olehmu sebanyak 2 kali. Namun, pada akhirnya ia luluh dan bersedia pergi dari sini. Jadi mulai sekarang kamu bisa tenang, arwah itu tidak akan kembali lagi untuk mengganggumu atau mengusik keluargamu. Sebelum pergi, dukun tersebut berpesan kepada Ibu Khadijah agar menaburkan sisa garam dan beras di sekitar gerbang, menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah keluarga, serta selalu berhati-hati dan berdoa setiap kali berjalan melewati area puskesmas. Sebab, wilayah perbukitan tersebut merupakan tanah yang dihuni oleh banyak roh halus, bukan hanya arwah gadis itu saja. Ibu Khadijah tentu saja mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada dukun tersebut. Namun, biaya ritual pengobatan gaib yang diminta oleh dukun itu juga tergolong sangat tinggi pada masa tersebut. Ketika menceritakan kisah ini kepada Nabi, Ibu Khadijah mengingat biayanya mencapai beberapa ratus ribu rupiah pada pertengahan tahun 1990. Bagi sebuah keluarga petani yang miskin seperti mereka, uang ratusan ribu rupiah adalah jumlah yang sangat besar dan sama sekali tidak sedikit. Namun dukun tersebut terbukti memang memiliki kemampuan spiritual yang sangat tinggi, karena semua kejadian di dalam mimpi tentang mengundang wanita itu masuk ke rumah diceritakan dengan sangat akurat tanpa ada yang terlewat. Dan setelah upacara ritual tersebut selesai, gangguan mistis itu benar-benar berhenti total. Ibu Khadijah tidak pernah lagi memimpikan arwah wanita berambut pendek itu. Mengenai suaminya, bahkan hingga bertahun-tahun kemudian, ia tetap tidak pernah tahu bahwa istrinya telah diam-diam mengundang seorang dukun ke rumah untuk melakukan upacara pembersihan gaib. Ibu Khadijah sengaja menyembunyikannya karena suaminya hanya percaya pada hal-hal logis seperti tata letak bangunan feng shui, primbon, serta ritual penghormatan leluhur saja. Untuk urusan pergi ke dukun atau melakukan ritual penangkal gaib lainnya, Ibu Khadijah selalu melakukannya secara sembunyi-sembunyi seorang diri. Kisah masa lalu ini menyisakan trauma mendalam yang sangat membekas di hatinya. Bagaimanapun juga ia adalah seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya berkali-kali. Oleh karena itu, setiap kali menceritakan kembali kisah ini kepada Nabi, ia masih selalu merinding di sekujur tubuhnya karena kengerian yang teramat sangat. Waktu pun berlalu, beberapa lama setelah peristiwa mengerikan itu terjadi, Ibu Khadijah kembali mengandung anak keduanya, yaitu Nabi. Pada masa kehamilan tersebut, kondisi ekonomi keluarga mereka masih diliputi kemiskinan yang parah. Sangat sulit dipercaya, seorang wanita yang sedang hamil tua dengan perut yang membesar masih harus bekerja keras sebagai buruh tani harian demi menyambung hidup. Siapapun tetangga yang membutuhkan tenaga untuk menanam padi, memanen hasil sawah, menanam tebu, atau menanam jagung, Ibu Khadijah selalu menerima pekerjaan tersebut tanpa pernah menolak satu pun pekerjaan yang bisa menghasilkan uang rupiah. Sementara itu, lahan pertanian milik keluarga sendiri juga tidak pernah mereka telantarkan. Suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang harus pergi bekerja sepanjang hari, berjemur di bawah terik matahari dan kehujanan di lokasi proyek, sehingga sebagian besar waktu Ibu Khadijah dihabiskan seorang diri di rumah. Menjelang hari-hari kelahirannya dengan kondisi perut yang sudah sangat besar, ia masih tetap gigih bekerja keras banting tulang di area persawahan. Hingga pada suatu hari, sebuah musibah menimpa suaminya. Saat sedang bekerja di lokasi bangunan, ayah Nabi tidak sengaja menginjak sepotong besi tajam yang menonjol, mengakibatkan telapak kakinya robek cukup dalam dan lebar hingga harus mendapat belasan jahitan. Akibat luka parah tersebut, suaminya tidak bisa berjalan dengan normal dan terpaksa harus beristirahat total di rumah selama beberapa bulan. Pada beberapa hari pertama, luka robek di telapak kaki suaminya mengalami infeksi hingga membengkak dan mengeluarkan nanah, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa hebat hingga membuatnya tidak bisa makan dan tidur. Kakinya membengkak besar dan rasa nyerinya begitu menyiksa sampai-sampai suaminya terus meneteskan keringat dingin di sekujur tubuh. Setiap malam, suaminya harus bergantung pada obat pereda nyeri, analgesik dosis tinggi agar bisa memejamkan mata dan tertidur sejenak. Kondisi menyedihkan tersebut terus berlanjut hingga pada suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, rasa sakit di kaki suaminya kembali kambuh dengan sangat hebat. Suaminya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa nyeri tersebut, namun rasa sakitnya sudah berada di luar batas toleransi pertahanan tubuhnya,
sementara persediaan obat pereda nyeri di rumah mereka telah habis total. Karena tidak ada pilihan lain dan tidak tega melihat suaminya menderita, Ibu Khadijah yang sedang hamil tua terpaksa harus berjalan kaki seorang diri di tengah malam buta yang gelap gulita menuju puskesmas desa yang berjarak sekitar 1 kilometer melewati jalanan bukit yang sepi. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana suasana mencekam pada malam itu? Seorang wanita hamil tua harus berjalan tergesa-gesa seorang diri di tengah kepungan pepohonan hutan yang sangat tinggi menjulang. Jalanan perbukitan berpasir itu terasa sangat sunyi dan senyap. Suara embusan angin malam terdengar mendesau tajam, menggesek dedaunan kering di ranting pohon, bersahut-sahutan dengan suara serangga malam yang mengerik liar. Orang seberani apapun pasti akan merasa cut nyalinya jika berada di situasi seperti itu. Terlebih lagi ia adalah seorang wanita yang berjalan sendirian. Di tangannya hanya ada sebuah senter kecil kuno sebagai satu-satunya alat penerangan untuk menerangi jalan di depannya. Sepanjang jalan ia terus berdoa di dalam hati berharap bisa segera sampai di puskesmas untuk membelikan obat bagi suaminya. Ketika langkah kakinya sampai di area dekat tempat pemakaman umum, TPU, kuburan desa, yang terletak tepat di bagian belakang bangunan puskesmas, tiba-tiba saja senter kecil di genggamannya padam seketika. Senter itu mati secara mendadak tanpa sebab yang jelas. Mengira senter kuno itu mengalami kerusakan pada bagian baterai atau komponen elektroniknya, Ibu Khadijah mencoba memukul-mukul senter tersebut ke telapak tangannya beberapa kali, dan memutar-mutar tombol saklarnya berulang kali, namun cahaya senter tetap mati total dan keadaan di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Beruntung dari jarak yang agak jauh, ia masih bisa melihat pendaran cahaya dari lampu pijar yang menyala di area teras bangunan puskesmas desa. Ia kemudian berjalan perlahan memanfaatkan sisa pendaran cahaya tersebut sebagai panduan arah untuk menuju ke puskesmas dan membeli obat pereda nyeri. Setelah berhasil membeli obat yang dibutuhkan, ia sempat meminta bantuan kepada petugas medis yang sedang berjaga malam di puskesmas untuk memeriksa kondisi senternya. Ketika petugas tersebut mencoba menyalakan senter itu, ternyata senter tersebut dapat menyala kembali dengan sangat normal dan terang benderang. Petugas medis itu bahkan berkata kepadanya dengan heran, "Ho, senter ini tidak apa-apa kok, Bu. Menyala normal dan terang sekali begini. Mungkin tadi sakelarnya saja yang agak longgar atau macet. Tapi omong-omong, di tengah malam buta begini ibu berani sekali berjalan sendirian melewati jalan bukit? Ibu benar-benar wanita yang pemberani? Sekarang obatnya sudah ada, ini senternya dipegang baik-baik dan jalannya hati-hati ya, Bu." Ibu Khadijah hanya bisa tersenyum kecut mendengar pujian tersebut. Ia menerima senter dan obatnya, berpamitan kepada petugas, lalu segera melangkah berjalan pulang ke rumah. Namun, hal yang mengerikan kembali terjadi. Baru saja langkah kakinya melewati batas area pemakaman umum kuburan desa tersebut, senter di genggamannya kembali padam seketika. Sekelilingnya langsung diselimuti oleh kegelapan malam yang sangat pekat, dan suasana hutan di perbukitan itu mendadak menjadi sunyi senyap tanpa suara angin sedikitpun. Ia mencoba memukul-mukul kembali senter tersebut berulang kali, tetapi senter itu tetap tidak mau menyala. Di hadapannya kini terbentang jalan setapak yang mengarah masuk semakin dalam ke area perbukitan menuju rumahnya, di mana tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Jika sebelumnya ia masih bisa mengandalkan pendaran cahaya lampu dari bangunan puskesmas untuk menentukan arah jalan, kini posisinya benar-benar sangat sulit karena ia sudah berada di kegelapan terdalam, maju kena mundur pun kena. Setelah beberapa saat senter itu mengalami mati total, tiba-tiba cahaya senter mulai berkedip-kedip tidak stabil, menyala dan mati secara bergantian seolah-olah ada kekuatan gaib yang sedang mempermainkan dirinya. Mengingat kondisi suaminya yang sedang mengerang kesakitan di rumah menanti obat tersebut, Ibu Khadijah membuang rasa takutnya dan memaksakan kakinya untuk terus melangkah maju menembus kegelapan dengan memanfaatkan kilatan cahaya senter yang berkedip-kedip tersebut. Namun, tak lama kemudian, senter itu tidak lagi berkedip, melainkan mati sepenuhnya secara total. Ibu Khadijah langsung menghentikan langkah kakinya seketika. Di dalam hatinya mulai muncul rasa kesal dan dongkol. Bagaimanapun juga kondisi perutnya yang hamil tua membuat setiap langkahnya terasa sangat berat dan melelahkan, ditambah lagi berjalan di kegelapan total seperti ini sangat berisiko membuatnya tersandung atau terjatuh. Namun, di tengah malam buta seperti ini, tidak mungkin ada orang lain yang melintas di jalan bukit terpencil ini untuk dimintai bantuan. Di saat ia sedang berdiri kebingungan di tengah kegelapan, tiba-tiba sekelebat hawa dingin yang sangat pekat berembus entah dari mana, menyapu permukaan kulit di sepanjang tulang belakangnya hingga membuatnya merinding hebat. Pada saat yang bersamaan, insting manusianya merasakan ada sepasang mata yang sedang mengawasi gerak-geriknya dengan sangat tajam dari balik kegelapan hutan. Secara refleks,
Ia langsung menolehkan pandangannya ke arah deretan pepohonan yang berada di sebelah kirinya. Di tengah keremangan malam di bawah rimbunnya pepohonan, ia melihat lamat-lamat ada sebuah bayangan hitam yang berdiri tegak. Ibu Khadijah menajamkan pandangan matanya, terus menatap ke arah titik tersebut tanpa berkedip. Perlahan-lahan, bayangan hitam misterius itu mulai melangkah maju mendekat ke arahnya. Ketika jarak di antara mereka hanya tersisa sekitar 2 meter, barulah ia bisa melihat wujud sosok tersebut dengan sangat jelas di bawah temaram cahaya langit malam. Sosok itu adalah seorang wanita berambut sangat panjang yang menjuntai ke bawah, dengan raut wajah yang putih pucat tanpa darah. Wajah wanita itu sebenarnya terlihat sangat cantik. Namun terpancar gurat kesedihan dan kepedihan yang teramat mendalam dari raut wajahnya. Sepasang mata wanita itu menatap lurus ke arah depan tanpa berkedip sedikit pun, dan ia sama sekali tidak membuka mulutnya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dalam situasi mencekam seperti itu, siapapun orangnya pasti akan langsung menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia, melainkan hantu atau makhluk halus. Sebab, di jam 1 dini hari di tengah jalan bukit terpensil yang angker, wanita mana yang akan berdiri diam di sana sendirian? Ditambah lagi wajahnya sama sekali tidak dikenali sebagai warga kampung atau desa setempat. Jika bukan makhluk halus, lalu siapa lagi? Meskipun demikian, dengan karakter mentalnya yang keras dan berani, Ibu Khadijah tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam kepanikan yang histeris. Di dalam hatinya, ia tetap memegang teguh prinsip bahwa jika dirinya tidak berniat jahat atau mengganggu makhluk tersebut, maka makhluk itu pun tidak akan mencelakai dirinya. Oleh karena itu, ia mencoba bersikap tenang dan memberanikan diri untuk menegur sosok tersebut terlebih dahulu. "Siapa kamu? Kenapa kamu berdiri sendirian di tempat sepi ini? Apakah kamukah yang membuat cahaya senterku padam? Aku sedang berada dalam urusan yang sangat mendesak dan harus berjalan sendirian melewati jalan ini di jam segini. Aku sudah tinggal di daerah perbukitan ini selama bertahun-tahun, dan jalan ini adalah jalan yang aku lewati setiap hari. Aku tidak memiliki niat buruk sama sekali untuk mengganggumu. Jadi tolong jangan mempermainkanku. Jika kamu bersedia membantu, tolong biarkan senter di tanganku ini menyala kembali. Aku berjanji besok siang aku akan membawa sepiring nasi dan sesajen ke tempat ini sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan untukmu." Mendengar ucapan tersebut, sosok wanita misterius itu tetap diam membisu, hanya terus menatap Ibu Khadijah dengan pandangan mata yang diliputi kesedihan mendalam yang sama. Namun, sesaat kemudian, senter kecil yang berada di genggaman tangan Ibu Khadijah tiba-tiba menyala kembali dengan sangat terang secara spontan. Tubuh Ibu Khadijah langsung gemetar sesaat karena terkejut. Ia segera menganggukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, lalu melangkah berjalan cepat setengah berlari menuju rumah tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun. Hasilnya, ia berhasil tiba di rumah dengan selamat, segera memberikan obat pereda nyeri kepada suaminya, dan keesokan harinya ia menepati janji yang telah diucapkannya. Pada waktu tengah hari, Ibu Khadijah memasak sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk sederhana, lalu membawanya langsung ke titik tempat ia bertemu dengan sosok wanita misterius itu semalam. Ia meletakkan sesajen tersebut di sana, berdoa menyampaikan rasa terima kasih, dan meminta perlindungan bagi keselamatan keluarganya. Sejak peristiwa malam itu dan seterusnya, meskipun anggota keluarga Nabi harus melewati jalanan bukit tersebut setiap hari untuk beraktivitas, mereka tidak pernah lagi mengalami gangguan spiritual atau kejadian mistis apapun. Waktu terus bergulir, hingga akhirnya masa kehamilan Ibu Khadijah selesai dengan selamat, melahirkan Nabi ke dunia dalam kondisi ibu dan anak yang sehat walafiat. Nabi pun tumbuh besar seiring berjalannya tahun, hingga tiba saatnya ia duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP. Pada masa itulah, terjadi sebuah peristiwa tragis di kampung mereka, yang menjadi momen pertama kalinya dalam hidup Nabi menyaksikan jasad orang mati secara langsung, sebuah kenangan traumatis yang sangat membekas, dan terus membayangi ingatannya hingga hari ia mengirimkan email ceritanya kepada kami. Peristiwanya terjadi seperti ini. Di dalam kampung tempat tinggal Nabi, ada 2 orang anak. Yang pertama bernama Sari, usianya 2 tahun lebih tua di atas Nabi. Yang kedua bernama Guntur. Usianya sebaya dengan Nabi dan merupakan teman satu kelas Nabi sejak dari bangku sekolah dasar, SD, hingga berlanjut ke sekolah menengah, SMP. Kedua anak tersebut sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan jauh sebagai sepupu dengan keluarga Nabi, sehingga berdasarkan silsilah keluarga, kedua anak tersebut seharusnya memanggil Nabi dengan sebutan Bibi. Peristiwa tragis itu terjadi pada suatu sore di musim kemarau yang terik. Sore itu, Sari dan Guntur saling mengajak satu sama lain untuk pergi berenang di sebuah aliran parit atau saluran irigasi, sungai kecil, ngarai,
yang terletak dekat dengan lingkungan permukiman tempat tinggal keluarga Sari di kampung halaman Nabi. Saluran irigasi tersebut merupakan sebuah aliran air kecil namun memiliki arus yang terhubung langsung menuju aliran sungai besar atau danau penampungan air di ujung desa. Ketika pergi berenang, kedua anak tersebut membawa sebuah ban pelampung besar yang dibuat dari ban dalam mobil bekas yang telah dipompa padat dengan udara. Seperti yang kita ketahui bersama, ban pelampung dari ban dalam mobil bekas tersebut memiliki daya apung yang sangat kuat dan kokoh, sehingga jika digunakan untuk berenang di aliran air parit desa yang relatif tenang, sangat kecil kemungkinan ban tersebut bisa terbalik atau karam. Namun, entah mengapa, tak lama setelah mereka mulai berenang, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan dan tidak terduga terjadi di sana. Berdasarkan penuturan orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut, Sari sebenarnya adalah anak yang sama sekali tidak bisa berenang. Namun, saat sedang asyik bermain air, entah bagaimana ban pelampung yang digunakannya tiba-tiba terbalik, membuat tubuh gadis itu langsung terlempar ke dalam air dan mulai tenggelam dengan posisi panik timbul tenggelam berjuang mencari pegangan. Guntur yang memiliki kemampuan berenang meskipun hanya sedikit, melihat kakak sepupunya berada dalam kondisi kritis hampir tenggelam, langsung memberanikan diri berenang maju ke tengah aliran air untuk menolong Sari. Akan tetapi, pada saat itu, Sari sedang berada dalam kondisi panik luar biasa di tengah keputusasaan berjuang mempertahankan hidupnya. Kita semua tahu bahwa orang yang tidak bisa berenang ketika berada dalam kondisi panik dan kekurangan oksigen di dalam air, akan memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, dan tidak terkendali karena insting bertahan hidup mereka. Apapun benda atau tubuh orang yang mendekat akan langsung dicengkeram dan didekap dengan sangat kuat demi bisa bertumpu agar kepala mereka bisa naik ke permukaan air. Ditambah lagi dengan kondisi Guntur yang kemampuan berenangnya tidak terlalu mahir serta tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam teknik menyelamatkan orang tenggelam di air. Ditambah lagi usianya pada tahun itu masih sangat muda baru sekitar 11 atau 12 tahun saja membuat kekuatan fisiknya sama sekali tidak memadai untuk menarik atau menahan beban tubuh Sari yang usianya 2 tahun lebih tua darinya, meskipun Sari adalah seorang anak perempuan. Akibatnya, tubuh Guntur justru ikut tertarik dan terseret jatuh ke dalam pusaran air oleh cengkeraman panik dari Sari. Kedua anak tersebut akhirnya saling bergulat dan meronta-ronta di dalam aliran air yang dingin tanpa ada satupun yang berhasil melepaskan diri atau menyelamatkan diri ke tepi parit. Pada saat kejadian berlangsung, kebetulan ada 1 atau 2 orang anak kecil lain yang sedang melintas di dekat area tersebut. Melihat ada orang yang tenggelam dan berjuang di dalam air, anak-anak kecil itu langsung berlari ketakutan menuju pemukiman warga sambil berteriak-teriak histeris meminta pertolongan dari orang-orang dewasa. Warga kampung yang mendengar teriakan itu langsung berhamburan berlari menuju lokasi parit. Namun ketika mereka melompat masuk ke dalam air untuk melakukan pencarian dan penyelamatan, tubuh Sari dan Guntur telah tenggelam sepenuhnya ke dasar aliran air yang dingin dan tidak lagi terlihat di permukaan. Firasat buruk langsung menyelimuti hati semua orang yang berada di lokasi kejadian. Orang-orang dewasa segera mengutus beberapa pemuda kampung untuk menyebarkan kabar duka tersebut dan berteriak memanggil bantuan dari lebih banyak warga lagi untuk ikut menyelam dan menyisir aliran air. Warga kampung bergotong royong menyelami parit tersebut dari sore hari hingga kondisi matahari terbenam dan langit mulai gelap gulita. Barulah mereka berhasil menemukan dan mengangkat jasad Sari serta Guntur dari dasar air. Meskipun demikian, warga kampung tidak mau menyerah pada takdir begitu saja. Mereka bergegas membawa jasad kedua anak tersebut menuju puskesmas desa dengan harapan tim medis masih bisa melakukan mukjizat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun apa mau dikata, takdir berkata lain. Tubuh kedua anak tersebut sudah terendam di dalam air selama berjam-jam sehingga upaya penyelamatan sudah terlambat. Pada masa terjadinya peristiwa tragis tersebut, keluarga Nabi telah pindah rumah dari area bukit dan tinggal di sebuah rumah baru yang terletak di tepi jalan besar, yang posisinya kebetulan berada cukup dekat dengan bangunan puskesmas desa tersebut. Di lingkungan pedesaan, kabar berita tentang musibah atau kematian selalu menyebar dengan sangat cepat seperti kilat. Begitu mendengar ada kejadian tragis menimpa anak-anak warga, Nabi bersama dengan ibunya, Ibu Khadijah, langsung berlari menuju puskesmas untuk melihat situasi. Suasana di dalam ruang tindakan puskesmas pada saat itu digambarkan sangat memilukan dan dipenuhi rasa sesak yang luar biasa menekan dada. Orang-orang dewasa dan petugas medis secara bergantian mencoba menekan dada kedua anak tersebut untuk memberikan bantuan pernapasan buatan, CPR. Namun segala upaya tersebut sia-sia dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Wajah Sari dan Guntur telah berubah menjadi biru keunguan karena kekurangan oksigen, sementara perut mereka tampak membengkak besar karena terisi penuh oleh air parit yang tertelan. Pihak keluarga kemudian datang membawa pakaian ganti yang bersih dari rumah, membersihkan dan menyucikan jasad kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang, lalu mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang bersih,
Sebelum akhirnya menutup seluruh tubuh mereka dengan selembar kain kafan putih, sebuah tanda nyata yang memupus seluruh sisa harapan warga untuk melihat kedua anak itu hidup kembali. Suasana duka yang teramat sangat langsung menyelimuti seluruh ruangan. Suara tangisan histeris yang memilukan dari orang tua kedua anak tersebut, ditambah dengan tangisan dari para kerabat, tetangga, dan warga kampung yang hadir di sana, membuat siapapun yang menyaksikannya tidak dapat menahan kucuran air mata. Ibu dari kedua anak tersebut bahkan berulang kali jatuh pingsan karena tidak sanggup menahan beban kesedihan yang teramat berat atas kehilangan buah hati mereka secara mendadak. Di sisi lain, Nabi yang saat itu masih berusia remaja merasa sangat ketakutan sekaligus terguncang di dalam hatinya. Bagaimanapun juga itu adalah kali pertama dalam hidupnya ia menyaksikan proses kematian dan jasad orang mati dari jarak yang sangat dekat. Melihat kondisi anaknya yang mulai gemetar ketakutan, Ibu Khadijah segera merangkul pundak Nabi dan menariknya berjalan pulang ke rumah. Mengenai kelanjutan prosesi pengurusan jenazah setelah malam itu, Nabi tidak mengetahuinya secara mendetail. Namun, keesokan harinya saat jam sekolah tiba, guru kelas mengumumkan agar seluruh siswa diliburkan selama beberapa jam pelajaran, agar mereka bisa bersama-sama pergi melayat ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada teman sekelas mereka, yaitu Guntur. Di tengah hari-hari berkabung yang dipenuhi rasa duka tersebut, Ibu Khadijah banyak mendengar desas-desus dan cerita-cerita aneh yang beredar di antara warga kampung mengenai kejadian mistis di balik musibah tersebut. Nenek kandung Sari menceritakan bahwa pada sore hari di saat terjadinya musibah yang menimpa kedua cucunya, sekitar jam 3 sore, ia bersama dengan ibu kandung Sari sedang berada di area persawahan untuk menggarap tanaman padi mereka. Tiba-tiba, dari arah pepohonan di tepi sawah, terdengar suara lengkingan burung hantu, burung serak, cimlen, yang berbunyi dengan sangat nyaring berulang kali. Seperti yang dipercayai oleh masyarakat pedesaan secara turun-temurun, suara burung hantu di siang atau sore hari merupakan sebuah pertanda buruk atau firasat mistis yang sangat kuat akan datangnya kabar duka atau kematian di lingkungan sekitar. Mendengar suara burung tersebut, hati sang nenek langsung merasa tidak tenang dan gelisah luar biasa seolah-olah akan ada musibah besar yang menimpa, namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa firasat buruk itu justru terwujud pada kedua cucunya sendiri, dan ia tidak pernah membayangkan bahwa musibah air tersebut akan langsung merenggut nyawa kedua anak itu sekaligus. Hingga ketika waktu menjelang petang tiba dan kabar duka mengenai tenggelamnya Sari dan Guntur sampai ke telinga keluarga, seluruh anggota keluarga langsung jatuh lemas dan menangis histeris. Mitos orang tua zaman dulu yang mengatakan bahwa bunyi burung hantu adalah tanda ada orang yang mengembuskan napas terakhir ternyata terbukti nyata di hadapan mereka. Sejak prosesi pemakaman kedua jenazah selesai dilaksanakan, serangkaian kejadian mistis dan rintihan gaib yang mengerikan mulai dialami oleh warga, khususnya yang berkaitan dengan arwah Sari. Mengapa demikian? Semasa hidupnya, Sari dikenal sebagai anak perempuan yang sangat menyayangi seorang anak balita laki-laki bernama Tiko. Tiko adalah anak kandung dari seorang wanita bernama Ibu Ratna. Ibu Ratna sendiri merupakan adik kandung dari Ibu Sari Bibi Sari, dan rumah Ibu Ratna terletak tepat bersebelahan dengan rumah orang tua Sari, hanya dipisahkan oleh sebuah pekarangan kebun sayur kecil yang tidak terlalu luas. Karena jarak rumah yang sangat dekat, semasa hidupnya Sari hampir setiap hari datang bermain ke rumah Ibu Ratna untuk menggendong, menyuapi, dan menemani Tiko bermain. Pada waktu Sari meninggal dunia, usia Tiko baru menginjak sekitar 2 atau 3 tahun saja. Setelah Sari meninggal selama sekitar 1 atau 2 bulan, mulailah terjadi fenomena aneh dan ganjil di dalam rumah Ibu Ratna. Fenomena ganjil tersebut bermula dari kebiasaan Tiko yang tiba-tiba sering terlihat tersenyum dan tertawa sendirian di saat ia sedang tertidur lelap di malam hari, seolah-olah ia sedang asyik bermain dan bercanda dengan seseorang di dalam mimpinya. Seringkali di tengah malam saat suasana rumah sedang sunyi senyap dan mata Tiko terpejam rapat dalam tidurnya, mulut kecil balita itu tiba-tiba tersenyum lebar dan mengeluarkan suara tawa kecil yang renyah. Pada awalnya, Ibu Ratna menganggap hal itu sebagai hal yang wajar. Ia mengira anaknya mungkin terlalu aktif bermain di siang hari sehingga terbawa mimpi di malam hari. Namun, pada suatu malam, Ibu Ratna sendiri mengalami sebuah mimpi buruk yang sangat nyata tentang keponakannya yang telah meninggal, yaitu Sari. Di dalam mimpi tersebut, Ibu Ratna melihat sosok Sari sedang berdiri tepat di luar jendela kamar tidur mereka. Wajah Sari menempel pada kaca jendela sambil menatap lurus ke dalam kamar, lalu tangannya bergerak-gerak menjentikan jari ke arah Tiko untuk menggoda dan mengajak balita itu bercanda, membuat Tiko yang sedang tidur langsung terbangun dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun Sari adalah keponakan kandungnya sendiri yang sangat ia sayangi semasa hidup, namun di dalam mimpi tersebut kesadaran Ibu Ratna langsung tersentak bahwa Sari telah meninggal dunia akibat tenggelam beberapa bulan lalu. Jadi bagaimana mungkin ia bisa berdiri di luar jendela kamar?
Apakah arwah keponakannya itu sengaja kembali untuk mengganggu atau membawa anaknya? Seketika itu juga, ia tersentak bangun dari tidurnya dengan jantung yang berdebar kencang di dunia nyata. Ia langsung menoleh ke samping dan melihat Tiko masih tertidur dengan sangat nyenyak, sehingga ia mencoba menenangkan diri dan menganggap mimpi itu hanya akibat dari rasa rindu dan pikiran yang terlalu lelah. Namun, kejadian mistis tersebut tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai bergeser ke dunia nyata pada siang hari. Tiko seringkali merengek dan menangis kepada ibunya sambil mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ibu, Tiko mau pergi main sama Kak Sari. Biarkan Tiko pergi bermain dengan Kak Sari di luar, Ibu." Bahkan pada suatu hari, balita itu membuat ibunya panik luar biasa ketika berdiri di tengah ruangan sambil mengarahkan jari tangannya ke arah lokasi parit irigasi tempat Sari dan Guntur meninggal dunia. Dengan suara polosnya, Tiko bersikeras berkata, "Tiko mau turun ke bawah sana untuk bermain air, Ibu. Tiko mau bermain di sungai kecil itu." Kak Sari sedang berdiri di bawah sana melambaikan tangan memanggil Tiko, "Ibu." Kak Sari ada di sana. Mendengar ucapan anaknya, Ibu Ratna langsung merasa ketakutan setengah mati. Ia segera memeluk erat anaknya, mencubitnya dengan lembut untuk menyadarkannya, dan memarahinya dengan nada tinggi agar anaknya tidak mengulangi ucapan itu lagi. "Tiko tidak boleh pergi bermain ke dekat parit itu. Ingat ya, jangan pernah sekali-kali pergi ke sana." Ibu Ratna teringat akan mimpi buruknya dan merasa sangat ketakutan. Ia sadar bahwa jika ia lengah sedikit saja dalam mengawasi anaknya, balita itu bisa saja berjalan sendirian menuju parit irigasi dan mengalami nasib tragis yang sama seperti keponakannya. Sejak hari itu, ia memperketat pengawasan terhadap Tiko secara luar biasa. Namun dalam beberapa kali kesempatan, ia mendapati Tiko tiba-tiba sudah berjalan sendirian dengan langkah kaki kecilnya menuju ke arah parit tersebut. Bahkan pada suatu hari, jika Ibu Ratna tidak berlari kencang untuk mengejarnya, balita itu dipastikan sudah melompat ke dalam air parit, karena posisi tubuhnya sudah menempuh 3/4 jalan menuju tepi parit irigasi tersebut. Puncak dari rentetan kejadian mistis ini terjadi pada suatu siang hari, sebuah peristiwa yang akhirnya memaksa keluarga untuk mengambil tindakan spiritual dan tidak bisa lagi membiarkan situasi tersebut berlarut-larut. Siang itu, Ibu Ratna sedang menimang Tiko di dalam kamar hingga balita itu tertidur lelap. Di dalam kamar tersebut, ia menyalakan sebuah lampu tidur kecil berwarna biru temaram yang memancarkan cahaya redup. Setelah memastikan anaknya benar-benar telah tertidur nyenyak, Ibu Ratna berjalan keluar menuju ruang tamu untuk membersihkan rumah dan merapikan perabotan. Namun, baru beberapa menit ia meninggalkan kamar. Tiba-tiba dari arah dalam kamar tidur terdengar suara tawa cekikikan yang renyah dari Tiko, disertai dengan suara bisikan lirih seseorang yang seolah-olah sedang mengajak anaknya berbicara. Seketika itu juga, jantung Ibu Ratna berdegup kencang karena terkejut. Ia langsung berlari masuk ke dalam kamar, dan pemandangan yang tersaji di hadapannya membuat tubuhnya kaku seketika dan darahnya terasa membeku. Tiko ternyata telah terbangun dari tidurnya, namun balita itu duduk tegak di atas kasur dengan posisi tubuh menghadap lurus ke arah dinding tembok kamar. Sepasang mata balita itu tampak terpejam rapat seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. Indigo somnambulisme. Sementara mulutnya terus tertawa cekikikan dengan gembira. Dan hal yang paling mengerikan adalah, di atas permukaan dinding tembok yang berada tepat di hadapan Tiko, Ibu Ratna melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah bayangan hitam pekat yang membentuk siluet tubuh seorang gadis muda berdiri tegak di sana, padahal di dalam kamar tersebut tidak ada objek atau orang lain selain Tiko. Siluet bayangan hitam itu bertahan selama beberapa detik sejak Ibu Ratna masuk ke kamar, sebelum akhirnya memudar dan lenyap secara perlahan menembus dinding tembok tepat di depan matanya sendiri. Ibu Ratna sangat yakin bahwa siluet bayangan hitam itu tidak lain adalah perwujudan dari arwah keponakannya yang telah meninggal beberapa bulan lalu, yaitu Sari. Jika Anda berada di posisi Ibu Ratna, Anda pasti akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya gemetar hebat hingga lututnya terasa lemas tak bertenaga. Ia jatuh terduduk di atas lantai kamar karena kakinya tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya. Namun, dengan sisa-sisa keberanian sebagai seorang ibu, ia mencoba menenangkan diri dan merangkak menghampiri anaknya. Saat ia memeriksa Tiko, balita itu tiba-tiba merebahkan kembali tubuhnya di atas kasur dan langsung tertidur lelap seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi peristiwa aneh apapun sebelumnya. Setelah peristiwa siang yang mengerikan itu, Ibu Ratna tidak sanggup lagi memendamnya sendiri. Ia segera pergi menemui orang tua Sari dan menceritakan seluruh rentetan kejadian mistis yang dialami oleh anaknya. Mendengar penuturan tersebut,
Keluarga besar menyadari bahwa situasi ini sudah sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh lagi. Mereka menyimpulkan bahwa arwah Sari kemungkinan besar belum tenang dan belum bisa pergi ke alam baka karena meninggal secara mendadak dalam usia yang sangat muda, bahkan usianya belum menginjak 18 tahun. Oleh karena itu, keluarga memutuskan untuk mengundang seorang dukun ritual spiritual pemuka agama adat ke rumah untuk melaksanakan upacara ritual pemanggilan dan komunikasi dengan arwah ritual jelangkung, medium perantara ruh atau disebut ritual manggil arwah. Pada hari pelaksanaan ritual spiritual tersebut, pihak keluarga menyiapkan sebuah tikar pandan besar yang digelar tepat di bagian tengah ruang utama rumah Sari. Di atas tikar tersebut, ditata berbagai macam perlengkapan sesaji secara lengkap, mulai dari mamkem set piring makanan saji, buah-buahan segar, bunga melati dan mawar, sebuah mangkuk pedupaan yang mengepulkan asap, serta beberapa batang lilin merah yang menyala dengan cahaya yang berkedip-kedip ditiup angin. Asap kemenyan dan dupa tampak membubung tinggi, mengalirkan aroma mistis yang pekat dari halaman depan hingga memenuhi seluruh ruangan tengah rumah duka. Warga kampung dan tetangga sekitar yang mendengar kabar tentang akan diadakannya ritual pemanggilan arwah tersebut segera datang berkumpul di sekitar rumah duka. Jumlah mereka cukup banyak, karena di lingkungan desa yang kecil, kabar tentang ritual gaib setelah terjadinya 2 kematian tragis selalu menarik perhatian besar. Mereka berdiri berdesakan di halaman dan teras rumah. Namun tidak ada satupun warga yang berani berbicara dengan suara keras. Mereka semua diliputi rasa penasaran sekaligus ketakutan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana di sekitar rumah duka terasa sangat dingin, mencekam, dan berat, seolah-olah ada energi tak kasat mata yang sedang menekan emosi setiap orang yang hadir di sana. Dukun ritual tersebut duduk bersila tepat di tengah tikar pandan. Ia mengenakan pakaian adat berwarna kokelat tua polos. Mulutnya mulai merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa daerah yang berat secara terus-menerus, sementara tangannya sesekali memercikkan air suci ritual ke seluruh penjuru ruangan. Suara ketukan kayu ritual dan bunyi lonceng kecil yang digetarkannya terdengar berdentang secara konstan dan berirama, menciptakan atmosfer spiritual yang sangat kental dan menggetarkan nyali. Setelah beberapa saat melakukan prosesi pembuka, dukun tersebut mulai meningkatkan intensitas ketukan ritualnya, sambil menyerukan nama arwah berulang kali, dengan suara yang berat dan bergetar. Sari, Sari, Sari. Seruan nama tersebut diucapkan sebanyak 3 kali dengan nada panjang yang menggema, terdengar sangat merindingkan bulu kuduk bagi siapapun yang mendengarnya. Tepat saat seruan nama yang ketiga selesai diucapkan, tiba-tiba sebuah kejadian ganjil terjadi pada seorang anak gadis remaja bernama Tao diadaptasi menjadi Tari, yang sedang duduk di sudut tikar. Tari adalah kakak sepupu dari Sari lahir pada tahun 2002. Secara mendadak, raut wajah Tari berubah menjadi putih pucat pasi tanpa darah, seluruh anggota tubuhnya mulai bergetar hebat dengan ritme yang sangat cepat dan kepala gadis itu langsung terkulai gunduk ke arah depan dengan posisi kaku. Melihat perubahan drastis tersebut, dukun ritual langsung berseru bahwa roh arwah Sari telah berhasil masuk dan merasuki tubuh perantara, kesurupan, kemasukan roh. Mendengar hal itu, ibu kandung Sari tidak dapat lagi menahan bendungan air matanya. Ia langsung menangis histeris dan merangkak maju mendekati Tari sambil bertanya dengan suara gemetar. Sari, apakah itu benar-benar kamu? Nak, kamu sudah pulang menemui ibu, kan, Sari? Pada beberapa menit pertama, tubuh Tari yang dirasuki roh itu hanya diam membisu. Sepasang matanya perlahan terbuka namun pandangannya tampak melotot tajam ke sekeliling ruangan dengan tatapan kosong, sementara bibirnya bergerak-gerak mampat seolah ingin mengucapkan sesuatu namun tidak ada suara yang keluar. Melihat hal itu, dukun ritual segera merapalkan mantra khusus dan memercikkan air suci ke bagian dahi Tari untuk membuka jalur komunikasi gaib agar arwah yang merasukinya bisa berbicara. Tak lama kemudian, dari balik tenggorokan Tari terdengar embusan napas berat, lalu meluncurlah sebuah suara yang sangat lemah, parau, dan dipenuhi isak tangis yang tertahan, sebuah karakter suara yang sama sekali berbeda dengan karakter suara asli Tari sehari-hari. Ibu. Ini Sari. Sari sudah pulang di sini. Ibu. Seketika itu juga, seluruh anggota keluarga yang berada di dalam ruangan langsung menangis histeris. Ibu Sari bahkan merangkak maju hingga menempel pada tubuh Tari, menggenggam erat kedua belah telapak tangan keponakannya itu, sambil menangis terseduh-seduh. Anakku, apakah kamu kekurangan sesuatu di alam sana, nak? Katakan pada ibu, biar ibu belikan dan ibu kirimkan lewat doa dan pembakaran sesaji untukmu, Sari. Melalui tubuh perantara kakak sepupunya itu, suara arwah Sari terkadang terdengar jelas namun sering kali terputus oleh isak tangis. Ia mengeluhkan bahwa kondisi di alam bawah sana terasa sangat dingin dan gelap. Ia juga menyampaikan rasa rindunya yang teramat sangat kepada rumah dan orang tuanya,
serta menyebutkan beberapa jenis makanan kesukaannya semasa hidup yang sangat ia inginkan. Mendengar penuturan yang memilukan itu, tangisan keluarga semakin pecah karena rasa duka dan belas kasih yang mendalam atas nasib tragis anak mereka. Namun, momen yang paling membuat bulu kuduk seluruh warga yang hadir berdiri tegak adalah ketika prosesi penyampaian kerinduan kepada orang tua selesai. Secara tiba-tiba, arah pandangan mata Tari yang dirasuki roh Sari bergeser tajam menatap ke arah Ibu Ratna bibinya, yang sedang duduk bersimpuh di dekat sana. Sepasang mata dalam tubuh Tari itu, melotot dengan tatapan yang dipenuhi kemarahan dan kekecewaan yang sangat mendalam. Dengan nada suara yang berubah menjadi ketus dan penuh tuntutan, arwah Sari berkata, "Sari sangat rindu dengan Tiko. Sari sering sekali pulang ke rumah untuk mengajaknya bermain bersama. Tetapi kenapa Bibi selalu memisahkan kami dan menggendong Tiko pergi menjauh? Bibi selalu melarang Tiko bermain dengan Sari." Sari sangat marah dan kecewa pada Bibi. Ada suatu hari karena Sari merasa terlalu kesal, Sari sudah berniat untuk menarik tangan Tiko dan membawanya ikut turun ke dalam air parit agar dia bisa terus menemani Sari bermain di bawah sana. Mendengar pengakuan gaib yang sangat mengerikan itu, seluruh orang yang berada di dalam ruangan tengah langsung terdiam kaku seketika karena terkejut. Raut wajah Ibu Ratna berubah menjadi putih pucat pasi bak mayat. Air matanya menetes deras dan sekujur tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan yang teramat sangat. Ia langsung menjatuhkan dirinya bersujud di atas lantai tepat di hadapan Tari yang sedang kerasukan roh tersebut. "Sari, Bibi mohon ampun kepadamu, nak. Bibi tahu kamu sangat menyayangi adikmu Tiko, tetapi Tiko masih sangat kecil dan usianya belum siap untuk pergi. Bibi sangat ketakutan jika kamu mengajaknya bermain di dekat air parit itu. Bibi mohon dengan sangat, jangan bawa Tiko pergi dari Bibi. Jika kamu benar-benar menyayangi adikmu, Bibi mohon lindungilah dia dari alam sana. Jangan celakai dia, nak. Bibi memohon kepadamu, Sari." Ibu Ratna terus menangis terisak-isak sambil menyembah memohon belas kasihan dari arwah keponakannya. Melihat situasi di dalam ruangan tengah sudah semakin tegang dan tidak terkendali, serta melihat tanda-tanda bahwa arwah Sari cenderung menolak untuk melepaskan keinginannya karena diliputi emosi gaib, dukun ritual segera mengambil tindakan tegas. Ia mengeluarkan suara yang berat, berwibawa, dan penuh ketegasan untuk mengendalikan situasi serta menekan energi negatif arwah tersebut. Dukun itu berkata dengan nada memperingatkan, "Sari, dengarkan kata-kataku. Kamu sekarang sudah berada di alam yang berbeda dan statusmu sudah meninggal dunia. Kamu tidak memiliki hak atau izin untuk menarik atau membawa orang yang masih hidup untuk ikut pergi bersamamu ke alam baka. Jika kamu benar-benar ingin menunjukkan rasa baktimu kepada orang tua dan rasa sayangmu pada keluargamu, seharusnya kamu memberikan berkah perlindungan agar kedua orang tuamu, saudara-saudaramu, dan adik sepupumu Tiko selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia nyata, bukan justru berniat mencelakai atau membawa mereka pergi. Jika kamu masih merasa sedih, kecewa, atau kekurangan di alam sana, kedua orang tuamu dan seluruh keluarga di sini berjanji akan melaksanakan upacara ritual, serta mengirimkan doa saji secara lengkap dan rutin untukmu, agar jiwamu bisa tenang dan terbebas dari rasa duka. Dukun ritual tersebut terus memberikan nasihat-nasihat spiritual dan wejangan gaib yang panjang lebar kepada arwah gadis itu. Meskipun pada awalnya roh yang merasuki tubuh Tari sempat meronta-ronta dan menunjukkan penolakan, namun berkat kekuatan mantra dan kewibawaan dukun tersebut, arwah Sari akhirnya mulai melunak dan memahami kebenaran spiritual. Nada suaranya perlahan-lahan berubah menjadi lembut kembali dan berkata, "Sari sebenarnya sangat merindukan adik kecil Sari. Tapi baiklah, Sari akan mendengarkan nasihat dari dukun. Sari berjanji tidak akan lagi mencoba menarik atau membawa Tiko pergi bersama Sari. Mulai sekarang, Sari akan menjaga dan melindunginya dari balik bayangan agar dia selalu aman." Begitu kalimat terakhir itu selesai diucapkan, tubuh Tari tiba-tiba terkulai lemas ke arah depan di atas tikar pandan, seluruh otot-otot tubuhnya mendadak menjadi sangat rileks dan lunglai layaknya seutas tali yang terputus, menandakan bahwa roh arwah Sari telah keluar sepenuhnya dari tubuh perantara dan prosesi ritual pemanggilan arwah telah resmi berakhir. Dukun ritual kemudian mengalihkan pandangannya ke arah seluruh anggota keluarga dan berkata dengan suara tenang, "Kalian semua telah mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh jiwa anak kalian tadi. Sekarang, kalian telah memahami apa yang harus dilakukan. Penuhilah apa yang menjadi keinginannya dan laksanakan janji yang telah kalian ucapkan agar jiwanya bisa beristirahat dengan damai." Oleh karena itu, pihak keluarga Sari segera mempersiapkan berbagai perlengkapan upacara ritual lanjutan serta rutin mengirimkan doa-doa khusus untuk ketenangan arwah Sari. Sementara itu, untuk keselamatan Tiko, dukun ritual tersebut memberikan sebuah kalung jimat pelindung diri yang terbuat dari jalinan benang suci ritual dan logam khusus,
lalu berpesan kepada Ibu Ratna agar mengalungkan jimat tersebut pada leher Tiko, dan memastikan jimat itu selalu dipakai oleh anaknya kemanapun ia pergi tanpa pernah dilepaskan sama sekali. Mengenai Tari sendiri, berdasarkan penuturan Nabi di kemudian hari, setelah peristiwa malam itu ia masih sering datang bermain ke rumah Nabi. Nabi pernah memberanikan diri untuk bertanya kepada Tari tentang apa yang dirasakannya saat tubuhnya dirasuki oleh roh Sari. Tari, waktu kamu kemasukan roh Sari kemarin, apa yang sebenarnya kamu rasakan di dalam tubuhmu? Tari kemudian menjawab bahwa pada saat ritual sedang berlangsung dan namanya dipanggil oleh dukun, tiba-tiba kedua lubang telinganya terasa sangat berdengung hebat. Pandangan matanya mendadak menjadi gelap gulita seketika. Dan setelah itu ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ketika ia terbangun kembali, ia sama sekali tidak memiliki ingatan atau memori apapun tentang kejadian yang terjadi selama dirinya tidak sadarkan diri. Fenomena kehilangan ingatan setelah kesurupan ini tentu saja merupakan hal yang sangat lumrah dan seringkali dialami oleh hampir semua orang yang menjadi perantara dalam fenomena metafisika semacam itu. Sejak pelaksanaan upacara ritual pemanggilan arwah tersebut selesai dilakukan, apa yang dijanjikan oleh arwah Sari terbukti nyata. Balita kecil bernama Tiko tidak lagi menunjukkan perilaku ganjil seperti sebelumnya. Ia tidak pernah lagi menangis merengek meminta pergi mencari Sari, tidak lagi tertawa cekikikan sendirian di tengah malam, tidak pernah lagi mencoba berjalan sendirian menuju ke arah parit irigasi desa, dan kualitas tidurnya di malam hari menjadi sangat tenang serta nyenyak. Meskipun demikian, orang-orang dewasa di dalam rumah mulai menyadari beberapa detail kecil yang aneh yang terkadang masih muncul. Sebagai contoh, sesekali di tengah malam buta saat bulan sedang bersinar terang dan seluruh penghuni rumah telah terlelap dalam tidur nyenyak, Ibu Ratna sayup-sayup masih sering mendengar suara langkah kaki kecil yang berjalan dengan sangat lembut di atas permukaan lantai teras halaman rumahnya, diikuti dengan suara tawa kecil seorang gadis remaja yang berbisik lirih di sekitar celah jendela kamar tidurnya. Ada juga suatu malam ketika ia tersentak bangun dari tidurnya dan menoleh ke arah Tiko, ia melihat anaknya sedang tertidur lelap namun kedua belah telapak tangan kecil balita itu tampak terangkat ke atas dengan posisi menggenggam udara. Seolah-olah di dalam mimpinya ia sedang menggenggam erat jemari tangan seseorang dengan sangat hangat. Selain itu, ada satu kejadian lain yang dialami langsung oleh Ibu Ratna saat ia sedang menjemur pakaian di halaman depan rumah pada suatu siang. Ketika ia secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya ke arah pekarangan kebun sayur kecil yang membatasi rumahnya dengan rumah orang tua Sari, ia melihat lamat-lamat siluet bayangan seorang gadis remaja, mengenakan pakaian putih sedang melangkah melayang dengan sangat cepat melintasi kebun tersebut. Siluet dan postur tubuh bayangan itu terlihat sangat familiar. Persis seperti postur tubuh keponakannya, Sari, semasa hidupnya. Namun, ketika ia berlari menghampiri lokasi kebun sayur tersebut untuk memeriksa, tempat itu telah kosong melompong dan tidak ada satupun sosok manusia di sana. Di kalangan warga kampung sendiri, beredar desas-desus yang kuat bahwa setelah peristiwa kematian Sari dan Guntur, setiap kali ada warga yang berjalan melintasi area dekat parit irigasi tersebut pada waktu menjelang petang atau maghrib, mereka seringkali mendengar suara kecipak air yang cukup keras menabrak dinding pembatas parit. Padahal ketika mereka melihat ke arah permukaan air, kondisi air parit irigasi tersebut tampak sangat tenang, datar, dan tidak ada gelombang atau riak sama sekali. Warga kampung percaya bahwa parit irigasi tersebut sebenarnya bukanlah tempat yang aman, karena jauh sebelum musibah menimpa Sari dan Guntur, tempat itu sudah beberapa kali menelan korban jiwa akibat kasus anak-anak yang tenggelam. Warga meyakini bahwa Sari dan Guntur kemungkinan besar sengaja ditarik atau dijadikan korban oleh penunggu gaib parit tersebut makhluk halus penarik nyawa di air. Sebab sangat tidak masuk akal jika sebuah ban pelampung besar yang terbuat dari ban dalam mobil bekas yang begitu kokoh bisa terbalik dengan sangat mudah di aliran parit yang tenang jika tidak ada kekuatan gaib yang sengaja membalikannya dari bawah air. Ketika Nabi mengetahui seluruh detail cerita ini secara mendalam dari ibunya, Ibu Khadijah memberikan wejangan spiritual kepadanya. Nabi, anakku, orang yang meninggal dunia dalam usia muda, mati muda, energi roh dan raganya seringkali masih tertinggal kuat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, terutama jika kematian mereka terjadi secara mendadak dan membawa banyak rasa penyesalan atau kerinduan yang belum tersampaikan. Arwah Sari sangat menyayangi adik sepupunya Tiko, sehingga jiwanya terdorong untuk kembali bermain bersamanya. Namun ia tidak menyadari bahwa kehadiran energinya dari alam gaib justru membawa ketakutan bagi manusia yang masih hidup. Beruntunglah, berkat ritual dan nasihat dari dukun, arwah Sari akhirnya bisa mengendalikan emosinya dan memilih untuk menjadi khodam pelindung roh pelindung bagi keselamatan keluarganya dan adik kecilnya, Tiko. Hingga saat ini, setiap kali rentetan kisah lama ini diangkat kembali dalam obrolan keluarga, Ibu Ratna Ibu Tiko
masih selalu merasakan merinding yang hebat di sekujur tubuhnya. Ia menceritakan kepada Nabi bahwa hingga detik ini ia tetap percaya bahwa arwah Sari sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi meninggalkan mereka. Jiwanya masih tetap berada di sekitar lingkungan rumah dan pekarangan-pekarangan mereka. Terkadang hadir dalam mimpi-mimpi di malam hari, terkadang melintas di kebun sayur. Hanya saja ia tidak lagi menampakkan kehadirannya secara ekstrem atau mengganggu seperti di masa lalu. Demikianlah seluruh rangkaian kisah spiritual nyata yang dialami oleh keluarga Nabi beserta kerabatnya di wilayah perbukitan Angker Jawa Barat, yang dikirimkan langsung melalui email resmi saluran kita. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua tentang batas tipis antara dunia nyata dan alam gaib, serta kekuatan kasih sayang yang bahkan mampu menembus sekat kematian.